nggak curiga apa-apa, lebih ke ya orang lewat seperti biasa aja, gitu. Ngunci gitu. Setelah kaki semakin mendekat, nah, makanya saya juga nggak kaget di video terlihat saya tidak kaget. Permisi mas, ya? Ini komplek yang saya maksud bukan? Bapak mau kemana? Saya mau ke Pak Irhan. Irhan yang mana ya? Pak Irhan mau ada kompleks ini. Nggak ada pak, adanya juga Pak Arhan. Nah di video terkesan saya geleng-geleng bang. Nah karena emang nggak ada gitu. Itu perempuan bang. Nah luka bomarnya banyak banget, luka sayatan juga banyak banget saat itu. Masih muda apa gimana Cing? 16 tahun. 16 tahun? Masih muda. Tapi banyak sayatan? Iya. Bukan, tolongnya. Wah saya merinding. Maksudnya? Tolongin apa bang? Wah itu takut bang. Serius. Selamat datang di RJ5 Podcast yang gak hanya bikin kamu merinding tapi juga bikin kamu mikir. Nah kemarin itu viral di TikTok. Jadi ada video CCTV seorang bapak-bapak gitu pagi-pagi dia lagi ngobrol tapi ngobrol tuh sendiri gitu loh. Tapi sang bapak itu yakin kalau di depannya itu ada 2 orang. Lalu viral di TikTok sampai narasinya itu adalah jadi yang datang kepada bapak-bapak itu sosok laki-laki dan sosok perempuan. Yang mana ternyata itu adalah leluhur dari keluarganya. Gue gak tahu kenapa narasinya bisa begini. Jadi si sosok leluhur itu sengaja mengulur-ulur waktu bapaknya agar tidak mengalami kejadian mara bahaya di jalan. Ya memang saat itu lagi pagi-pagi mungkin bapaknya mau berangkat kerja gitu loh. Nah seperti biasa juga karena gue baik, gue kabulin buat lu semua nih. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Mas Wildan. Halo bang. Makasih udah mau datang ke RJL Mas. Siap, mungkin biar teman-teman pada tahu juga kita tonton dulu kali videonya bareng-bareng. Itu jadi lagi nutup pagar, tiba-tiba datang orang gitu Mas? Setelah ngunciin bang. Setelah ngunciin datang orang. Dari arah mana? Jadi saya ngunci, balik badan, terus orangnya tuh emang kondisinya lagi jalan mendekat gitu. Sosoknya kayak gimana Mas? Karena 2 orang, laki-laki sama perempuan. Kalau yang laki-laki kayak seorang ustadz gitu, terus berjenggot gitu, nah pakai kayak baju kerajaan, aku nggak tahu persis. Baju kerajaan? Iya, jadi kayak baju garis-garis gitu, garis coklat gitu. Nah kalau yang perempuan itu ala santriwati gitu, hanya berpakaian ala kadarnya dan kerudung juga ala kadarnya hanya di peniti gitu doang.
Pas lihat CCTV kaget banget itu. Pas lihat CCTV kaget banget. Emang karena saya melihat sosoknya, ngobrol sama kedua orangnya, dan ya seperti biasa saya seperti ngobrol seperti ini, tapi pas di CCTV kenapa saya kayak ngomong sendiri gitu. Orang tadi kemana? Dan ternyata kejadian itu berlanjut gak hanya sampai situ aja guys. Dan tadi gue dibisikin sama tim kreatif tentunya, ternyata ada hubungannya sama pekerjaan bapaknya di rumah sakit ya Pak? Iya, sebetulnya. Oke, ditahan dulu ceritanya Pak. Seperti apa kisah pada kali ini? Buat kalian yang mau ngirim cerita, bisa banget siapa tahu diundang podcast RJL, langsung kirim ke sini, akan dibalas sama tim RJL. Saya juga pernah Pak, terekam CCTV lagi ngobrol sendirian gitu. Mau lihat ya? Iya. Coba. Sama kambing itu, saya lagi ngobrol sama kambing Pak. Sama aja kan ngobrol sendirian kan, dia nggak ngerti juga. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Mas Wildan, boleh diceritain. Awal mula kejadian itu kayak gimana sih Mas? Jadi sebenarnya tuh Bang, kegiatan aku tuh fullnya di Bandung. Nah kerjaan aku semuanya di Bandung. Nah sedangkan rumahku di Depok. Nah kadang setiap Sabtu, kadang Jumat aku balik ke Depok untuk nengok keluarga gitu biasa. Dan ke Bandung tuh Senin subuh selalu supaya mengajar jam kantor di Bandung. Nah biasa saja sebenarnya gitu. Dan itu pun hanya kegiatan biasa. Cuman mungkin yang kemarin itu mungkin memang sudah waktunya gitu. Sudah waktunya kalau misalnya saya ya boleh dikata bertemu lah gitu dengan mereka yang memang ingin menyapa tapi dari lain dunia. Memang jujur Bang, itu kondisi hari Senin kemarin yang video viral itu terlalu kepagian, jujur itu. Karena biasanya saya berangkat jam 4 gitu. Tapi kalau itu jam 3 lebih saya udah berangkat. Terus di gerbang komplek itu kondisinya lampunya lagi mati itu, dan kita udah bicara gitu, pihak komplek udah bicara sama pengembang dan lain-lain. Nah katanya nanti akan dinyalakan, dan posisi saya lagi berangkat itu udah mati gitu. Jadi masih mati gitu si lampunya. Lampu besar itu yang menyorot ke arah pintu gerbang itu. Nah itulah alasan saya di video viral itu cahayanya sampai orang bilang tuh nyorot banget gitu, kemudian itu terang banget gitu, ngarah ke rumah orang dan lain-lain. Nah, saya sengaja karena jujur sendiri kondisi saya juga takut, tapi bukan takut ke yang aneh-aneh Bang, lebih ke takut yang jahil gitu, yang jahat-jahat lah gitu. Oh. Ya, nah emang sepi itu? Sepi Bang, sepi biasanya kalau ramai itu kalau udah masuk azan subuh. Nah, karena orang sudah berkegiatan kan. Kondisinya memang itu gelap, harus membutuhkan cahaya mobil menurut saya, karena yang tadi saya bilang ketakutan saya lebih ke orang jahil tadi gitu. Oke, saya lakukan, dan itu seperti biasa, tidak ada kecurigaan apa-apa. Langkah kaki saya kedengeran, tapi saya nggak curiga apa-apa. Lebih ke ya orang lewat seperti biasa aja, gitu. Ngunci gitu. Langkah kaki semakin mendekat. Nah, makanya saya juga nggak kaget, di video terlihat saya tidak kaget. Permisi Mas. Ya? Ini komplek yang saya maksud bukan. Bapak mau kemana? Saya mau ke Pak Irhan. Pak Irhan yang mana ya? Sebenarnya gitu. Nah, Pak Irhan mau ada kompleks ini. nggak ada Pak, adanya juga Pak Arhan. Nah di video terkesan saya geleng-geleng Bang. Nah karena emang nggak ada gitu. Nah terus Pak Arhan, bukan Irhan kata dia. Nggak ada Pak, kalau Arhan ada, tuh rumahnya. Di video terlihat kalau aku menunjukkan yang ada mobil hijau, saya bilang gitu. Terus tapi yang bikin anehnya Bang, keduanya tuh tidak menatap saya, terus lebih ke menatap suasana. Jadi seperti ini gitu.
gitu. Jadi kayak ya kayak melihat suasana gitu, suasana yang emang kompleks seperti apa gitu. Pokoknya terkesan orang baru aja. Bapak sama ibu dari mana? Saya dari Klaten, saya baru ketahuan alamat ini. Jadi nggak ada ya Mas? Nggak ada Pak, mohon maaf. Nah itu saya berusaha buru-buru Bang. Karena kalau misalnya itu yang saya takuti benar, ya saya dalam bahaya dong. Nah tapi sebisa mungkin saya terbatas interaksi sama mereka, terus sebisa mungkin saya harus segera masuk mobil dan berangkat. Akhirnya mobil saya buka, terus kemudian mereka tuh, si bapaknya terutama, masih nanya, nggak ada Mas, nggak ada Pak. Bapak maaf ya, saya ini dikejar harus rapat di Bandung, saya bilang gitu. Jadi dia nanya itu selalu si Arhan itu? Iya, jadi kayak Irhan. Nah, jadi kayak apa ya dilama-lamain gitu Bang. Nah, tapi pikiran saya dilama-lamain itu untuk modus. Iya, bawa tim gitu kan. Terus atau enggak nanti malah saya dalam bahaya gitu yang tadi saya bilang. Tapi wujudnya boleh dijelasin detail ya, si bapak sama ibunya? Kalau untuk bapaknya, ini berdua kan, bapak sama ibunya. Nah, kalau untuk bapaknya dia pakai penutup kepala, kemudian ada jenggotnya warna putih, terus pakai baju ya terkesan kayak kerajaan gitu Bang. Jadi garis-garis coklat gitu, kayak baju Sunan kalau menurut aku ya, tapi aku nggak paham sih. Nah, terus pakai kain sarung, tapi kain sarung itu bukan kain sarung biasa gitu, dan jarik lah mungkin gitu, yang hanya dipakein seperti itu. Nah, kalau si ibunya dia diem mulu gitu, dia nggak pernah mengeluarkan kata apapun, tapi lebih ke melihat kondisi sekitar komplek itu, dan dia lihat mobil saya gitu. Itu ya. Nah, ibunya pakai, kalau saya nyangkanya karena kan di dekat komplek itu ada pesantren Bang. Jadi ya saya kan sering lihat ya santri bolak-balik persis sama kedudukannya warna putih, kemudian dipakai sama dia hanya peniti satu aja, itunya dilepas, nggak kayak kedudung-kedung sekarang gitu. Dan bajunya juga kayak biasa lah gitu, tidak menunjukkan kecurigaan apa-apa, dan tapi sama pakai kain jarik juga. Nah, pokoknya saya ngelihat ibunya tuh kayak seorang santri aja gitu. Jadi emang nggak menaruh curiga apapun gitu sama mereka. Terus ada pertanyaan masuk yang napak nggak Bang? Napak, karena saya tidak mencurigakan apa-apa gitu. Dan memang itu ya seolah manusia yang emang cari alamat gitu. Kemudian buka pintu mobil sambil benar-benar yang kayak ditahannya tuh gitu Bang, kayak ditahan yang jangan pergi gitu. Nah, Pak maaf ya, saya harus ngejar rapat di Bandung. Permisi. Pintu ditutup masih aja ngomong. Pintu ditutup tuh masih ngomong gitu. Ya udah nggak apa-apa, hati-hati, jauh juga ya ke Bandung kerjanya. Kenapa nggak di sini aja? Masih kedengeran itu. Dan ngomong gitu bapaknya? Iya. Nah, udah tuh saya tutup. Terlihat di video saya mematikan lampu headset saya. Nah, jadi kembali ke normal tuh di part akhir. Nah, pas dari sana si bapaknya masih ada tuh, kondisi sama si ibunya masih ada, ya kan? Bapak sama ibunya berdiri di samping ya, kalau dilihat di video itu di samping. Saat saya mau belok, karena arahnya ke kanan kalau mau keluar. Nah, mereka jadi kayak pasrah gitu. Yang tadinya posisi, kalau seandainya mereka tidak pindah, itu mereka ketabrak. Tapi mobil mau itu di video saya tidak perlihatkan. Mobil mau saya belokin, mereka udah otomatis mundur sendiri. Seperti itu. Nih mungkin sambil kita lihat lagi kali videonya ya. Nah ini kan mobil mau jalan nih. Posisi bapaknya di mana Mas? Jadi posisi bapaknya tuh, nah ini spion nih. Oh, di samping persis. Iya, samping persis. Dan sama wangi ibunya banget gitu. Wangi. Serius. Jadi kayak abis mandi gitu pokoknya. Wangi banget. Wangi apa ya? Wangi sabun ternama pokoknya intinya. Dan itu kayaknya kalau tidak hanya saya yang mengalami, pasti semua akan nyangka itu sabun mandi seperti biasa. Tapi kenapa saya nggak biasa Bang? Soalnya kalau lama-kelamaan nggak nyaman gitu wanginya tuh. Memang enak, tapi lama-kelamaan kok jadi malah pusing sih enggak, jadi malah nusuk. Enak lah. Iya, kalau ya kayak kita kalau misalnya pakai parfum mobil berlebihan, ya kan? Ya pengennya ya jadi nggak nyaman gitu.
Nah itu kebawa sampai pintu tol TB Simatupang Siwangi. Dan saya nyangka itu ada di dalam. Tapi nggak kemana-mana pikiran saya. Masih normal gitu Bang. Oke, saya jalan kepikiran kan, Irhan. Adanya Arhan. Nah, Pak Arhan itu sudah tidak ada Bang, karena sakit, gitu. Nah, ya anaknya sudah yatim dan suka main sama anak saya. Itu udah cukup lama, gitu, tidak adanya, gitu wafatnya. Jadi itu yang bikin kenapa namanya harus dia. Itu kan, jadi saya sambil nyetir ke Bang. Jadi sambil nyetir tuh, nah penasaran saya tap dulu masuk tol TB Simatupang, saya tap dulu, saya minggir, menyalakan hazard saya. Kemudian saya berhenti, saya telepon istri saya. Bu, udah berangkat belum? Belum, kenapa? Bu, di komplek ada yang namanya Pak Irhan. Siapa? Gak ada. Kenapa saya tanya istri? Karena istri lebih banyak waktu di komplek itu ya, karena tinggal bersama anak saya, dan saya hanya sesekali gitu, kalau pulang aja Bang. Enggak ada, kenapa emang? Ada sih nggak mencurigakan apa-apa. Tadi ada yang nanyain Pak Irhan. Enggak ada. Yang benar? Enggak ada, serius. Oh ya udah, kenapa sih? Ya nggak jadi. Oke. Nah udah lanjutin, itu bau masih ada Bang, serius. Uang itu masih ada. Di mobil? Iya. Jadi Santer kuat gitu? Enggak, lebih berkurang terus. Berkurang gitu kan. Seiring jalannya mobil gitu, per kilometer itu emang berkurang. Tapi TB Simatupang masih kuat seperti saya ketemu gitu. Oke, terus maju. Nah, semakin berkurang. Itu kan jadi bikin saya jadi kemana-mana kan Bang. Jadi lagi nyetir tuh, itu siapa, kenapa namanya harus itu, dan kenapa wangi banget itu. Dan menurut saya itu tidak wajar, menurut saya. Itu lanjut pas di tol, uangnya sudah berkurang, tapi pikiran saya masih bergelut dengan itu siapa gitu. Walaupun emang tadinya tidak akan dipikirkan, tapi karena ada yang ganjil-ganjil tadi yang membuat saya berpikir. Saya parkirkan mobil, saya masuk kosan, saya coba telepon lagi, saya sekali lagi. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Oke, buka CCTV. Karena itu saya udah mulai curiga tuh, udah aneh gitu. Buka CCTV. Benar. Yang ngomong sama saya nggak tahu itu siapa. Karena di CCTV nggak ada. Jadi seolah-olah ya memang saya ngobrol sendiri, geleng-geleng sendiri. Iya gitu, saya warga sini, geleng-geleng nggak ada gitu. Terus sekali lagi bilang ada nggak ada gitu, kemudian saya nunjukin itu rumahnya gitu. Kalau misalnya yang namanya tersebut nggak ada gitu, itu kepikiran terus, akhirnya kepala mulai pusing, di jaket kemudian malah panas, dibuka malah dingin, pokoknya udah mulai kacau lah, kayak panas dingin gitu Bang, kayak mau demam gitu. Kemudian telepon lagi, badanku demam nih, aku mau rapat ke istri. Terus ya udah minum obat, mikirin yang tadi ya, iya ternyata nggak ada di situ, masa sih gitu kan, istri bilang itu. Istri minta videonya kan yang viral sekarang. Terus minta saya kirim, ngomong sama siapa lu, katanya gitu. Iya makanya, wah aku semakin rapat, aku nggak fokus Bang, serius. Jadi emang kondisinya ya gitulah. Nah itu yang bikin saya demam tuh, karena saya berhadapan sama mereka gitu, dan saya ngobrol sama mereka, padahal biasanya nggak pernah gini gitu. Jadi biasanya walaupun ada juga ya secek-ceknya saya gitu. Jadi nggak sampai, apalagi sampai demam gitu ya, dipikirin juga nggak gitu Bang. Hanya sekedar gitu. Saya anggap karena berhubungan dengan kerjaan saya, jadi gitu. Berhubungan dengan kerjaan. Nah itu gimana maksudnya Mas? Jadi gini, karena saya berkecimpung dengan dunia rumah sakitan dan mohon maaf perjenazahan gitu. Jadi akhirnya saya boleh dikata sering, dibilang jarang juga, ya apapun itulah intinya. Apa yang terjadi sama saya setelah saya menangani jenazah gitu, selalu ada cerita yang saya bawa pulang gitu Bang.
mulai dari suara minta tolong, kemudian ketuk pintu di kosan gitu. Jadi di kosan ya, tapi kalau di Depok nggak pernah. Kemudian yang kamar mandi lah, udah jelas. Pokoknya intinya awal banget yang emang akhirnya saya terbiasa adalah ketika saat saya bersama tiga tim saya menangani kondisi jenazah yang bundir gitu. Dalam laporan itu bundir, tapi sebetulnya dihabisi gitu. Nah, yang bikin saya pengalaman pertama kali yang menakutkan itu karena awalnya sebenarnya saya takut sih Bang, saya takut gitu. Tapi kenapa saya mengambil jalur profesi ini karena emang jadi gimana ya maksudnya untuk menangani, apalagi ketemu gitu ya, apalagi melihat sesosok gitu ya, sosok jenazah gitu, itu saya takut banget lah gitu, serius. Tapi karena saya ngambil ini, jadi saya harus berani lah kasarnya gitu, dengan segala apa yang akan dihadapi ya Bang ya. Konsekuensinya. Betul, apa yang akan dihadapi. Oke, saya sama tim lebih ke kayak melihat runut kronologi yang dibuktikan dengan hasil visum, kemudian pendapat atau enggak keterangan para saksi gitu, yang emang untuk menguatkan para penyidik apa yang terjadi. Oke. Nah, jadi pas kondisi yang pertama yang emang benar-benar menakutkan sehingga terbiasa adalah pas saat itu perempuan Bang. Nah, luka bomarnya banyak banget, luka sayatan juga banyak banget saat itu, yang secara teori mungkin kalau untuk luka lebam bisa dikata boleh deh bundir gitu ya, karena mungkin terhantam jatuh gitu. Dan sayangnya keterangan dia bundirnya tuh nggak masuk ke kami Bang. Jadi apakah minum cairan, apakah gantung gitu, atau enggak menyakiti diri gitu. Nah itu sayangnya. Kenapa saya sayangkan? Kalau itu masuk kami akan bilang dia bundir. Tapi karena itu tidak masuk, kami tidak bisa bilang dia bundir. Mohon maaf. Gitu. Jadi kejadian pertama mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan yang sering berhubungan dengan jenazah gitu. Yeah. Salah satunya yang pertama si wanita ini gitu yang datang katanya dia menghabisi dirinya sendiri gitu. Yang kata para saksi gitu. Itu kata para saksi. Nah, masih muda apa gimana Cewek? Yang bundirnya 16 tahun Pak. 16 tahun? Masih muda. Tapi banyak sayatan? Iya, itu kejadiannya di sekitar 2021. Jadi kalau sayatan di tangan, Oktober 2021. Sayatan di tangan, terus lebam-lebamnya tuh di area muka. Dan lebam tuh kayak orang di memar gitu? Iya, biru-biru kemerahan gitu Bang. Nah, di muka sama di leher. Kalau hasil visum sih memang kayak pukulan, tapi keterangan semua saksi ini dia bundir gitu Bang. Nah kan penyidikan itu kan kita bantu gitu sehingga menyimpulkan hasil yang maksimal kan Bang ya. Nah untuk tim kami gitu kan, dan kita juga laporkan ke sana. Nah jadi kondisi 16 ya aku pengen nangis tuh Bang, karena kan ya Allah itu 16 gitu kan masih banyak gitu kan, karena kan keterangan pertama bundir itu kan kok di 16 tahun gitu kalau misalnya mau bundir itu gitu kasarnya. Ini kan kayak perjalanan masih panjang dan lain-lain. Kronologinya emang gimana tuh? Nah sampai dia dibilang menghabisi dirinya sendiri itu? Iya karena katanya jadi itu di rumahnya dan dia tinggal sama ibunya. Ayahnya kayak saya jadi kerja luar kota, pulang seminggu sekali Bang. Nah kondisi ibunya lagi keluar gitu. Nah terus tiba-tiba pulang tuh ngelihat kondisi anaknya seperti itu gitu. Nah terus yang bikin menguatkan itu kan di sebelahnya ada cairan pembersih lantai. Terus yang ini kayaknya udah kalau misalnya sesuai dengan profesi kami itu kayaknya udah setting gitu Bang. Jadi ada pembersih lantai, kemudian ada pisau gitu ya, yang selanjutnya akan diselidiki sama Inavis. Terus sama
kertas-kertas gitu, kertas-kertas yang emang sengaja disobekin gitu, disimpan di situ, nggak tahu itu gunanya buat apa. Nah, ibunya histeris saat itu, terus kemudian rame gitu, akhirnya lapor kepolisian dan datanglah gitu. Nah, kan kita, si tim dari kepolisian itu kan izin ini kami visum gitu ya. Karena kan ada yang tidak mau gitu, yang ya merelakan udah nggak apa-apa gitu ya, yang udah waktunya lah ada gitu. Nah tapi ini enggak. Nah udah tim kami dipanggil gitu untuk membantu mendukung proses tersebut. Nah penyelidikan berlanjut, tapi yang tidak terima dengan hasil hanya saya bang, gitu loh. Yang tidak terima dengan hasil itu di kasarnya ketuk palu kalau itu adalah benar itu hanya saya gitu. Dan saya nggak tahu dengan perasaan saya itu apa gitu bang. Jadi ya kalau kok begini ya gitu. Jadi saya tuh nggak terima gitu sama itu gitu. Padahal saya nggak kenal, bukan saudara saya, gitu, bukan adik saya gitu ya. Tapi kok saya nggak terima ya gitu. Keluarganya nerima bang. Saat itu. Ya oke, nerima tuh. Ya udah nggak apa-apa, kami akan melakukan hal yang terbaik untuk jenazah itu ya, kayak dimandikan, dikuburkan. Case close lah. Ya. Jadi udah. Tapi mungkin paralel sama Rizal satu juga mau nanya gitu mas, motifnya apa mengakhiri hidup itu? Yang mana? Tadi mengakhiri hidup sendiri tuh motifnya apa gitu? Iya, jadi pas kalau menurut dari laporan itu gitu kan, karena ada kertas-kertas tulisan, mungkin didukung sama pendapat ibunya, katanya yang depresi disuruh belajar mulu deh karena ibunya ngaku bang, gitu. Jadi disuruh belajar. Iya, katanya gitu kan, mungkin jadi ibunya nyangka kalau misalnya itu ya mungkin saya salah juga gitu. Padahal kan tapi di aku ganjil gitu. Sebentar. Gitu loh bang. Oke. Nah, oke selesai. Ya udah selesai. Ya udah yuk balik teman. Udah ya. Oke. Oke, pulang. Nah, dari pas bubar malam itu si perasaan itu masih nggak terima gitu bang. Iya, perasaan aku masih nggak terima, nggak tahu kenapa pokoknya. Kok bisa ya? Oke gitu ya bang ya. Terus buka, tolongin. Wah, saya merinding. Maksudnya? Tolongin nggak apa-apa. Wah itu takut banget, serius. Tapi karena dengan konsentrasi saya kan, dengan konsentrasi bidang keilmuan, jadi akhirnya mungkin halusinasi ya bang ya, karena aku capek gitu ya. Ini lagi berdua sama jenazahnya? Enggak, sudah kembali aku sudah kembali dan jenazah masih di sana gitu bang. Ada suara minta tolong? Ya, gitu. Bukan bang, tolongin apa? Ya, gitu. Tapi saya karena kan jadi takutnya ini dari pikiran saya bang, gitu kan? Ya kan, karena dari tadi saya mikir terus kenceng gitu, dia kenapa gitu. Terus ada pikiran lain juga yang emang bilang kalau misalnya itu mendukung apa yang saya pikirkan gitu. Nggak ada, aku lagi serius, nggak mau gitu. Terus tidur, dosa bang, masih bisa nyenyak. Ini siapa sih? Oke, wudhu bang. Aku pulang jam 11 malam. Wudhu, saya sholat, terus Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, saya bilang kita tenang, ya. Udah bang. Oh bang. Gitu, jadi berlanjut. Nah itu sampai kalau demam enggak sih, cuman lebih ke sakit kepala mikirin gitu bang, sakit kepala aja sih, jadi kayak Abis sholat dibilang udah bang gitu? Iya udah gitu aja gitu. Jadi ya astagfirullah gitu kan. Ya saya diskusi lah sama ibu saya, terus kata ibu kan lebih ke banyak minum gitu bang. Terus jangan lupa zikir kalau kerja gitu, yang ya positif lah. Nah, terus ibu gitu kan, jadi nggak ini doain ibu gitu, lancar terus dan lain-lain lah gitu. Terus kata ibu ya terus kalau misalnya udah kerja tuh baca ini gitu kan, ya surat gitu bang. Terus saya
balik ke kantor masih ada bang, masih bisa tenang katanya gitu bang. Terus pokoknya masih ada. Ngomong apa dia? Masih bisa tenang. Itu ke saya tuh gitu kan. Suaranya Itu di tuh, kantor gitu bang. suaranya kayak suara Perempuan, jadi centil. Masih bisa tenang. Oke. Ini siapa sih? Aku bilang gitu. Tapi nggak jawab, gitu kan? Karena kan ya oke lah, gue aku peranin sebagai apa gitu ya, orang yang jawab gitu, karena aku semakin takutnya, khawatirnya aku bergelut dengan ketakutan diriku sendiri gitu ya bang ya. Siapa sih? Gitu kan? Nggak jawab, nggak apa. Oke, balik lagi kerja gitu seperti biasa kerja. Gitu. Nah, ada kejadian itu 4 hari berturut-turut, itu 4 hari berturut-turut saya gerah sama kondisi itu. Kemudian saya diskusi sama teman-teman, terus kata teman-teman, emang sih gue juga yakin kalau misalnya itu tidak seperti itu gitu kan, tapi ya mau gimana lagi kan, karena kan kita bukan pemutus keputusan. Tapi nggak bisa ini bro, kalau gitu. Terus kata yaudah udah katanya, nggak usah dipikirin. Mau dipikirin ya udah sih gitu, mau nggak dipikirin kepikiran terus, berlangsung sampai sekitar 2 bulan. Tahu gak bang? Jadi setelah dikuburkan dibuka lagi karena keterangannya katanya dihabisi. Kita dipanggil lagi bang. Terus cocok tuh sama yang suara-suara tadi. Kok bisa kebetulan ya? Aku bilangnya kebetulan ya, karena saya tidak pernah mengamini hal itu. Gimana? Nah akhirnya benar dihabisi gitu. Jadi si luka lebam itu sengaja dibuat gitu, sengaja kayak gimana ya, maksudnya tuh si cairan sama pisau itu sengaja gitu bang, ya emang benar-benar sengaja disimpan di situ. Jadi tersangkanya sama 16 tahun juga gitu, dan itu bukan pacar bukan apa gitu, lebih ke teman karena iri gitu, karena iri dengan keberuntungan dia yang bapaknya memang seorang pekerja keras, mungkin akhirnya memiliki keuntungan yang berlebih. Jadi maksudnya kronologinya si anak 16 tahun ini dihabisi sama teman sebayanya? Iya betul. Jadi karena main terus kita teman main gitu ya, bukan cinta bukan, tapi karena teman main terus ada rasa iri gitu karena si yang korban ini berkecukupan gitu, berkehidupan lebih baik gitulah. Nah, terus kemudian katanya meminjam barang yang dimiliki korban itu tidak boleh gitu. Nah, dan itu kondisinya memang si teman itu sering ke rumah, kata ibunya gitu, sering ke rumah. Kemudian tapi memang bukan hubungan spesial apa enggak. Dan mereka orang tuanya pun sering mengenal gitu, Bang. Ya gimana pun emang itu terjadi gitu. Jadi itu yang paling serem yang nantinya gitu ke depannya tuh pas ada lagi tuh saya kayak ya udah terbiasa gitu, Bang. Gitu. Ini awalnya. Oke. Awalnya. Yang nantinya mungkin sama yang viral itu ya nanti ya kita bahas ya, tapi yang ini dulu ya. Jadi seorang anak 16 tahun menghabisi anak 16 tahun juga? Iya. Cara menghabisinya? Gitu. Kalau dari itu, jadi si anaknya itu pintar. Jadi kalau misalnya di dalamnya lebih lanjut itu ada luka jeratan tapi nggak kelihatan gitu. Luka jeratan pakai kayak ini, sorry. Ya kayak jari gitu, dan itu kan itu anak perempuannya berjilbab, Bang. Jadi ditarik gitu. Cuman nggak tahu kenapa gitu itu tidak terdeteksi gitu. Ya, anehnya tuh. Jadi si jeratan itu tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kata si pelaku gitu. Dan pelaku bilang kamu cobain deh katanya gitu, main gitu kan, cobain deh. Tapi di sana udah direncanakan kalau misalnya si korban itu akan dihabisi gitu. Cobain diginiin gitu kan, main gitu. Itu keterangan si pelaku ya. Ini luar biasa banget ya, seorang
Anak 16 tahun bahkan tadinya keluarga juga ngira dia menghabisi diri sendiri gitu ya. Iya, karena si anak ini tuh teriak dia gitu. Jadi itu sakit, katanya sakit. Nah, jadi kan pas ketika ditemukan itu nggak belum wafat gitu, Bang. Oh. Nah, jadi pas pas dinyatakan wafat itu pas ibunya lagi cari pertolongan gitu. Nah, udah nggak ada, tapi di tempat itu ya belum ke rumah sakit. Sementara si anaknya udah nggak ada tuh. Udah nggak ada gitu, dan mungkin keluarga juga nggak mikirkan apa-apa ya, nggak mikirkan kenapa gitu. Jadi Nggak mungkin anak seorang 16 tahun bisa kayak gitu. ya lari lah gitu. Ini gimana kawan? Iya tadi kita lagi main katanya gitu. Nah terus kita main ini pakai jawab ini kan gitu. Nah itu keterangan dari keluarga ya yang masuk ke kami gitu. Nah di sana yang tadi saya rasain itu, aduh kata aku, kok bisa gitu. Jadi kayak gimana Bang? Kok nyambung gitu Bang? Nah mulai lah Bang. Ya mulai kacau lah gitu, pikiran udah kemana-mana gitu kan. Padahal saya bukan kalau bahasa teman-teman cenayang gitu ya, bukan dukun kasarnya gitu yang bisa melihat, mendengar atau aku nggak tahu lah, dan saya nggak mau tahu gitu Bang. Jadi tapi kenapa ke saya gitu nimpanya saat itu. Terus aja dipikirin, masuk ke kasus-kasus berikutnya dan kejadian yang lain, akhirnya mulai terbiasa. Ada nggak satu kasus lagi yang nggak bisa dilupain? Ada. Itu baru sekitar 2023 yang karyawan minimarket dengan karyawan ekspedisi Bang. Nah itu tuh itu pintar banget kasusnya, kayak yang awal sih sebenarnya. Kasusnya kayak yang awal, tapi ini lebih pintar karena mungkin usianya lebih dewasa kali ya gitu. Nah di sebuah apartemen di gitu yang jatuh gitu ke bawah gitu si korban tuh, dan nyatanya adalah dijorokin gitu. Nah terus keterangan si yang selanjutnya itu jadi tersangka gitu kalau misalnya itu jatuh gitu, dan emang katanya ingin mengakhiri hidup gitu, dan pintar banget itu, benar-benar pintar, dan kita yang wow gitu. Kenapa wow? Isi WhatsApp gitu ya, isi chattingan mereka berdua itu dia desain kayak minta tolong gitu. Nah, jadi ternyata dia memerankan 2 handphone gitu Bang. Si tersangka itu setelah korban jadi jatuh tapi nggak sampai ke bawah, terhalang gitu Bang, terhalang sama balkon yang lantai berapa tuh Pak? Sebentar, ini yang meninggal itu cewek cowok? Dua-duanya laki Bang. Oh ini dua-duanya laki? Ya jadi tersangka sama si korban itu. Laki ini awalnya dibilangnya kronologinya Mulai diputusin pacar, mengakhiri hidup, jatuh dari lantai. Jadi dari lantai 12, cuman nyangkut di lantai 5, 4, aduh aku lupa. Nyangkut karena balkonnya cukup luas gitu. Iya. Itu kan, nah dia bundir gitu. Nah katanya gitu kan, terus padahal sudah saya cegah katanya gitu. Itu kita yang pintar ya lo gitu kan, tim gitu. Nah isi chat tuh jadi sini tolongin gue sini dong gitu, nyebutin nama pacarnya, dia mutusin gue nggak tahu nih sebabnya gitu, jadi pakai nih pindah gitu Bang. Oke. Gitu, ya kan, wow gitu kan, kita sebut wow kan. Nah oke. Ditemukan gitu, kemudian olah TKP dan lain-lain sebagainya, oke, fix juga bundir dan lain-lain lah, dianggap selesai. Kata siapa selesai gitu. Nah pas udah itu, tolong Bang please. Itu saya jawab Bang. Dia bilang gitu? Ini siapa? Kenapa saya nanya siapa? Karena kasus banyak Bang. Tolong Bang please, tolong. Saya harus bantu apa? Kenapa kalian nggak cek handphone saya? Bentar. Nah, yang kasus handphone cuma ini, yang aku tuh, gitu, yang kasus yang berhubungan ada handphonenya gitu ya. Ini yang kemarin
Enggak bang, udah 2 hari lalu. Nah tapi aku kayak apa sih namanya? Ini gua halu nggak ya gitu bang. Tapi kok pas saya hati sama mulut saya bertanya itu kok jawab gitu. Posisinya di mana nih? Di kosan. Oh. Gitu. Nah terus itu kayak mandi lah gitu. Tapi kasus itu udah selesai ya, dianggap selesai bang. Karena udah dilimpahkan kan di apa sih namanya ke keluarga gitu. Udah bersih lah gitu. Nah tapi bedanya yang ini nggak di visum ulang bang. Gitu. Nah terus pas udah itu udah di apa namanya udah ada keterangan itu, maaf ya gitu. Aku hanya berdoa untuk yang terbaik. Aku doakan untuk yang terbaik untukmu gitu kan intinya gitu. Terus ya masih bisa tenang katanya gitu. Serius kan ganggu ya bang. Terus handphone. Aku bicara sama tim besoknya nih. Nah itu sampai jam 2 pagi itu nggak berhenti itu bisikan. Nah terus ngomong sama tim, lo kan suka gitu ya? Coba yuk gitu tim tuh gitu kan. Iya. Handphone katanya bro. Iya ya, kenapa ya kemarin kita nggak cek ya gitu lah. Oke, berangkat gitu, masih garis kuning bang si kamarnya gitu, polis lain. Oke, masih karena kan baru. Terus kemudian boleh saya izin ini gitu kan. Terus iya silakan kan gitu. Boleh lihat identitas, gitu bukti lah gitu ya. Karena kan tidak boleh sembarangan masuk. Ini pak. Oh iya. Ada nih. Sarung tangan. Oh bilang gitu. Terus sarung tangan. Terus anjay dipasuk kan kata teman tuh. Ini gimana ya cara hacknya gitu kan. Nah pas udah bawa dulu. Nah terus kita ke keluarganya. Jadi kejadian di Bandung tapi keluarganya dari itu Tasikmalaya bang. Nah dihubungi gitu. Terus didatangi hari itu juga ya bang ya, karena masih pagi kondisinya. Hari itu juga. Terus pas siapa ada yang tahu nggak gitu kan? Tanggal lahir berapa? Dicobain nggak bisa. Terus apa ya ini? Coba namanya dia nggak bisa gitu kan. Maksudnya ya? Dia tetap nggak bisa kan ya gitu. Terus bapaknya marah. Emang kenapa katanya gitu. Udah jangan ganggu anak saya, udah tenang gitu lah. Nggak pas sebentar gitu. Pokoknya dilerai lah gitu ya. Kita diserang gitu lah katanya gitu sama pihak yang emang ya udah sih gitu bang. Iya. Terus tapi ya nggak bisa ya udah sih orang ganggu saya gitu kan dalam hati. Nah terus-terusan itu suara. Terus-terusan sampai itu megang handphone aja masih bilang apa pas dia enggak bilang apa-apa, coba lagi enggak ada apa ya, nggak ada petunjuk passwordnya ya nggak ada. Okay. Nggak bisa ini katanya. Iya tahu gue nggak bisa katanya. Dia lagi ngomong katanya kan teman saya lagi ngomong katanya gitu. Terus apa ya katanya. Jadi kebukanya tuh tahu nggak bang itu apa? Tanggal jadian. Oh. Serius. Nah, oke. Itu yang ngasih tahu adiknya. Gitu. Terus lah gitu kan. Oke. Bu, mohon maaf. Sahabatnya tadi ibu bilang siapa gitu. Ini katanya. Itu tuh kerjanya di sana katanya gitu. Oh, enggak sebentar ya gitu. Kita berusaha nenangin ada apa gitu. Bapak-bapak ini ada apa gitu kan. Terus sebentar. Namanya apa ya gitu. Jeng gitu. Waduh. Serius gitu. Jadi ada kayak obrolan gitu lah. Udah lama putus sama pacarnya. Putus apaan? Katanya gitu. Ini dia lagi nabung buat nikah. Hah? Gitu kan. Terus ini oh katanya yang nyebutin nama panggil. Oke, panggil. Terus tahu nggak bang yang kedengaran saya bang? Oke, benar ya, gitu. Selalu gitu. Oke. Nah terus dipanggil, di kontak dia nggak ada, di situ nggak ada. Nah ini nomor siapa? Gitu kan, masa dihack gitu kan ya. Nah pokoknya kan jujur kalau polisi lebih pintar ya bang untuk membuat tersangka ngaku gitu ya. Nah akhirnya ya kenapa? Gitu kan. Nah terus pas udah itu soalnya
saya juga suka sama perempuan itu gitu. Nah terus kenapa harus dihabisi gitu kan. Nah terus kata si Rego itu karena korban selalu flexing katanya gitu. Jadi ini kepunyaan gue dan ini cewek gue gitu. Nah, jadi, lebih ke tersinggung gitu. Terus nah yang itu yang paling kenapa berkesan, dibilang kebantu enggak juga ya, karena kan saya seperti yang saya bilang, saya tidak mengimani. Dibilang bantu enggak, dibilang ini enggak. Nah di situ mulai ada kayak julukan lah gitu dari teman tuh, anak ajaib katanya bang. Nah tapi saya ngerasa saya nggak bantu gitu, tapi ya mungkin ya nggak tahu lah gitu kenapa gitu bisa ada yang tadi dibilang bisikan gitu kan, atau enggak untuk mengungkapkan sebuah kasus tersebut gitu. Nah jadi kan karena sudah terbiasa kan, awalnya takut banget nih, terus kemudian udah terbiasa, terus kemudian akhirnya jadi malah terbiasa yang emang digeluti gitu. Terus kemudian jadi yang tadinya keganggu jadi biasa aja gitu dengan bisikan itu ya bang ya. Terutama nah yang ini terbesar itu, kenapa saya bilang terbesar, karena menurut saya gitu ada jasanya nih gitu dari si pengganggu itu gitu. Jasa itu artinya bermanfaat lah gitu untuk kayak mengungkap gitu ya, mengungkap hal yang mungkin memang kalau misalnya itu tidak terjadi dan kita akan tutup gitu dengan kondisi nisan dan bunga yang bertebaran kalau misalnya dia adalah bundir tadi gitu. Nah semuanya yang kejadian itu pokoknya aku biasa aja gitu. Saya nggak pernah saya ingin berusaha untuk ya udahlah nggak usah diiniin gitu. Nah tapi pas kemarin dengan video itu ya waduh gitu. Ya tadinya ini mah ngobrol gitu bang, ngobrol sampai sampai berinteraksi gitu, sampai ada wangi, sampai kayak saya merasa ganjel apa gimana gitu, itu sampai demam gitu. Kalau yang kejadian itu nggak sampai gitu. Iya, jadi semacam kayak ada ruang-ruang gitu dari yang harusnya jenazah itu bisu gitu, maksudnya tidak bisa bersuara, tapi ini ada suara-suara yang masuk yang justru dalam beberapa case gitu, kok bisa ya begitu ya, maksudnya kok suara-suara ini malah bener gitu ya. Iya. Malah akhirnya jadi ke pembuktian kejadian kronologi kematiannya gitu. Dan berarti yang pertama kali ngelihat sosok itu yang di video ini justru? Iya. Sebelumnya suara? Nggak pernah ada sosok bang. Suara aja? Iya, walaupun mohon maaf kayak kita berkecimpungnya di ruang yang paling vital di rumah sakit gitu ya, yang orang hindari gitu, nggak pernah ada. Dalam beberapa waktu ini gitu, kalau inget-inget, pernah ada nggak kasus yang berhubungan dengan dua orang ini gitu? Nggak ada sih, dan bahkan mohon maaf ya bang, nggak setua ini gitu, kalaupun ia suami istri gitu ya, nggak setua ini gitu. Bisa jadi merinding nih? Iya, kalaupun misalnya yang saya tangani. Tapi tadi ada pesan tuh, ada pesan satu bilang ke Arhan. Maksudnya? Dia ngasih pesan kan tadi, mau nyari Pak Arhan kan? Irhan bang. Irhan ya? Iya. Sorry ini kebalik-balik nih. Iya. Mau nyari Irhan, jangan-jangan itu kata kuncinya. Iya, tapi kan dasarnya saya yang tadi bilang bang, kalau makanya aku nggak menyelidiki lebih lanjut gitu yang ini. Soalnya ya balik lagi ke yang tadi, pertama udahlah gitu, tapi kok ini ada sosoknya gitu. Jadi itu nggak kepikiran sama sekali dengan kata kunci lah. Gitu. Ini maaf ini analisa sotoy aja gitu. Iya. Jangan-jangan maksudnya pesannya ke itu, ke orang itu. Bisa jadi, tapi nggak ada gitu di riwayat yang sudah ditangani, nggak ada gitu dengan mau Irhan mau Arhan nggak ada gitu, kecuali misalkan mohon maaf nih bang, kalau misalnya dia menyebutkan yang ini mah kemarin gitu, karena kan otomatis identitas lengkap dong masuk ke kami kan, tapi nggak ada. Nggak, tadi Irhan yang di komplek itu maksudnya? Iya,
Kalau misalnya untuk di apa namanya di kayak tadi kan Abah bilang coba itu dengan kronologis kan ya, dengan kejadian yang pernah saya ini kan nggak ada gitu. Jadi emang pure yang si video itu tuh untuk dikatain petunjuk juga sempat kepikiran sebenarnya sampai emang kenapa ya, siapa ya gitu Bang. Terus kenapa bahkan sampai ini Bang, kenapa jam 3 pagi itu aku pikirin loh Bang. Serius, kenapa jam 3 pagi gitu. Terus kenapa, karena biasanya malam tuh ya paling, terus kenapa tidur juga aku masih kepikiran gitu. Jadi tidur tuh, bangun tidur sedikit aja, siapa tadi gitu. Wow, nggak salah ya ternyata Paralang Erjal Satsat request gue untuk ngundang Mas Wildan ya. Ternyata di baliknya itu ada sebuah kisah berharga yang hari ini itu jadi banyak belajar gitu ya dari Mas Wildan gitu ya. Ini teori konspirasi aja sotoy ya begitu ya. Yang pertama mungkin ada hubungannya dengan Pak Irhan yang di komplek gitu. Ini sotoy aja. Iya. Terus yang kedua, jangan-jangan gitu ya. Saya sering dengar sih. Buat case-case yang nanti gitu. Tapi dia kayak ngasih dikit dulu aja, ngasih tahu. Oh. Nih, ini nih gitu. Ada ini nggak gitu. Atau yang ketiga, nah ini sebagai, mungkin kan Mas Wildan juga orang yang berpendidikan tinggi begitu ya. Pernah baca-baca komen juga kan, banyak gitu kan. Bilang, sekarang kan orang gampang banget judge gitu kan ya. Halu, skizo gitu kan. Nah Mas Wildan sebagai orang yang berpendidikan tinggi itu menanggapi komen-komen itu gimana sih gitu? Kalau pribadi saya lebih ke ini Bang. Jadi kalau misalnya kan kalau jujur kalau misalnya dibaca sama gitu, waduh gitu kan. Yeah. Nah tapi ya berhubungan sama pertanyaan tadi, lebih ke aku ke kata kuncinya yang satu aja. Apa ngalamin deh. Gitu loh, karena gimana ya, susah untuk diceritakan gitu, susah untuk diungkapkan sama bidang keilmuan atau hal yang saya geluti. Kalau misalnya gimana, kalau Anda berspekulasi seperti itu, ya saya mau ngejelasin sampai bubus juga tetap nggak akan percaya. Gitu. Tapi ketika udah ngalamin, kerasa? Oke. Gitu. Ya dan dari case-case ini kan beberapa malah kebongkar gitu ya, malah bantu ngebongkarin gitu ya. Wow, luar biasa. Ini pasti Paralang Erjal Satsat pada komen. 20.000 komen, gue suruh ikut Mas Wildan gitu ya. Itu gimana Mas? Nggak boleh ya? Kayaknya nggak boleh deh. Nggak boleh, berarti udah dipatahin langsung. Oke deh, kalau gitu ya. Makasih Mas Wildan udah datang dan bercerita. Berarti masih jadi misteri sampai hari ini. Siapa dua sosok orang tersebut? Iya, betul. Dan kenapa harus saya? Karena jujur itu unggapan paling takut saya gitu ya, yang bahkan sampai menginjak ke 11 juta viewer. Emang itu kenapa saya upload itu ya, saya emang gitu. Kalau biasa ya saya nggak akan cerita juga, mungkin di RJ5 aja gitu. Karena ya udah rasain sendiri gitu Bang, rasain sendiri terus ya udahlah gitu, karena emang sesuai sama pekerjaan, ya udah deh gitu. Makasih Mas Wildan ya, sukses selalu, sehat selalu, dan terus berkarya gitu ya. Terus perjuangkan keadilan mungkin bagi mereka yang sudah tidak punya suara gitu. Nah, gue rasa itu aja episode pada kali ini guys, dimana kalian bisa lihat gitu ya bahwa apakah harus jadi hantu dulu begitu baru keadilan bisa didapatkan gitu. Termasuk suara-suara tadi, suara-suara misterius, bayang-bayang dari jasad yang ternyata punya hal lain yang ingin diungkap lah, keadilan bagi dirinya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.